Tapi yang aku mungkin mengingatkan kepada teman-teman jurnalis, setidaknya pemberitaan teman-teman disabilitas ini tetap memberikan harkat dan martabat. Teman difabel, golongan marginal yang seharusnya memiliki hak dan porsi yang sama dalam pemberitaan, kenyataannya masih mendapat perlakuan diskriminatif dari media. Banyak media cetak ataupun media elektrik, bahkan media online kayak gitu. Sebenarnya yang angkat masalah-masalah difabel ini masih, saya bilang ya, masih sedikit lah gitu. Mereka tidak tahu, sok tahu. Namun kami di dalam penelitian kami muncullah masa-masa kolonialisme. Di situ mulailah dibagi itu masyarakat produktif, tidak produktif, muncul medis modern, itu adanya cacat tidak cacat, dan di situ akhirnya perspektif berpikir masyarakat tentang disabilitas, kemampuannya tanda kutip, itu menjadi rendah. Lalu, bagaimana stigma tersebut dilanggengkan oleh media? Mari kita melihat pemberitaan pada kasus Iwas, terbukti pelaku pelecehan seksual yang merupakan penyandang disabilitas. Diksi buntung menjadi kata utama yang banyak digunakan media dalam memberitakan kasus ini. Bagaimana tidak, sejak awal beredarnya informasi tersebut, masyarakat lebih mengenal pelaku dengan nama panggilannya, yaitu Agus Buntung. Ketika misalnya ada difabel yang berhadapan dengan hukum, entah dia sebagai korban atau dia sebagai pelaku, nah itu engagementnya cenderung lebih tinggi. Ketika kasus-kasus yang seperti itulah seringkali terjadi pelanggaran sebetulnya, seringkali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh jurnalis. Yang menjadi ironi dalam pemberitaan di media adalah diksi Agus Buntung yang berulang kali digunakan pada judul berita. Buntung bukan istilah formal yang seharusnya digunakan oleh media. Dalam kasus Iwas, kata buntung secara implisit menyoroti kondisi fisik. Penggunaan label tersebut justru memperkuat stigma karena menonjolkan cacat fisik tersangka dibanding perbuatannya. Sebenarnya, Dewan Pers telah membuat pedoman pemberitaan ramah disabilitas yang ditetapkan pada tahun 2021. Peraturan tersebut seharusnya dapat menjadi pedoman praktik non-diskriminatif dalam dunia jurnalistik, sebagaimana yang disampaikan pada poin ketiga dan kelima. Jurnalis harus dapat menerapkan salah satu prinsip yang terdapat pada rule-based theory dalam pemberitaan terhadap teman difabel. Etika tidak boleh dikompromikan hanya demi dramatisasi atau respons publik. Media memiliki kekuatan dalam membentuk cara pandang masyarakat, dan kekuatan tersebut harus digunakan dengan bertanggung jawab. Sudah saatnya, beritakan teman difabel dengan layak, hancurkan stigma, dan bangun ruang yang setara untuk semua. Saya Diomedes Rosari Viviana Barga, 2209080096, berperan sebagai editor sekaligus scriptwriter. Halo, perkenalkan nama saya Raden Roro Sekar Esterna Karisawuli, NPM 2209078339 sebagai penghubung narasumber untuk wawancara. Saya Mardika Denan dengan NPM 2209080005 sebagai pencari berita. Saya Axel Sabina Rachel Rambi, NPM 2209079937 sebagai scriptwriter.